rumahnya. Sosok ini berdiri di bawah pohon sambil melihat ke arah Upin Ipin. Katanya ada penampakan di film Upin Ipin. Ya, bukannya penampakan tapi juga kejadian-kejadian aneh yang ada di film Upin Ipin, Pan. Karena kan itu bisa dinikmati. Ternyata ada yang aneh-anehnya ya, Pan ya. Sebelum lanjut ke reaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Nah, ini dia bawa boneka ya. Itu yang episode yang durian kalau nggak salah ya. Mana ada hantu durian katanya. Hantu durian yang sebenarnya adalah sebenarnya. Nah, di sini bonekanya lihat muncul Pan. Tuh. Kok aku baru sadar karena tuh? Nggak sadar karena ada di pojokan tangga. Jadi si bonekanya nggak kelihatan. Kalau kita nggak fokus nggak bakalan itu tuh lihat muncul ya. Iya juga sih. Ya Allah ya Rahman. Kenapa ya itu bisa muncul? Apakah emang ini boneka arwah ya? Kan kalau di Indonesia kan banyak banget tuh yang mengurus boneka arwah. Benar. Ya. Bahkan juga serem tuh, matanya juga merah ya. Tapi hampir sama itu kayak boneka aku. Iya ya, boneka si cantik ya. Iya, jadi konsepnya boneka perempuan gitu kan. Tapi tujuannya dia kepo apa sok pas dia ngebahas hantu durian? Iya, mungkin dia ingin menunjukkan eksistensi. Iya. Ya, berikutnya Pan ada penampakan kuntilanak di rumahnya Ehsan. Di rumah Ehsan tuh temannya Upin Ipin. Kan kita tahu Ehsan itu orang yang kaya ya, bapaknya gitu kan ya. Jadi dia tuh apa-apa dimanja banget gitu kan. Mainan juga dia mau banyak. Tapi nggak tahu kenapa ada sosok kuntilanak. Apakah pesugihan? Nah, atau mungkin pernah terjadi sesuatu di rumah Ehsan ini. Anindita nih, kita coba dengerin. Kuntilanak di rumah Ehsan di film Upin Ipin guys. Serem banget. Jadi pada episode ini terlihat Ehsan lagi bercerita kalau akan buat kolam renang di rumahnya. Upin Ipin pun teringat saat main sepeda melewati rumahnya. Keren banget Ehsannya mau bikin kolam renang. Dia keren banget, rumahnya luas banget. Saat melewati rumah Ehsan ternyata ada penampakan sosok yang menyeramkan di samping rumahnya. Sosok ini berdiri di bawah pohon sambil melihat ke arah Upin Ipin. Ini ya sosoknya di bawah pohon kelapa. Kalau misalkan si sutradara atau misalkan pembuat animasi sengaja bikin ornamennya, ornamen apa sok? Masa ornamen badut gitu kan gak mungkin. Iya, di belakang rumah lagi pohon-pohon rimbun ya, ada rambutnya, ada atau pakai mungkin itu maksudnya keluarganya Ehsan mungkin di belakang. Masa iya pakai putih-putih ya, daster putih itu kayak Miss Katy banget sok. Memakai kain putih dan berambut panjang. Oh my god, menurut kalian ini sosok apa guys? Coba di komen ya. Iya, kenapa sok ada sosok itu kan aneh banget ya Pan, nggak nyambung gitu. Nggak nyambung sih, cuman maksudnya ini episode yang mana ya? Bentar, kok aku mau lihat langsung di filmnya kan. Episode yang katanya mau bikin kolam renang. Iya, kolam renang. Apa ya episodenya banyak banget ya, susah kalau misalkan dicari judulnya karena judulnya nggak akan itu gitu kan. Iya sih. Harus nonton full gitu kan. Mungkin para adik-adik teman-teman yang pernah nonton yang mana sih episodenya ya? Nah itu. Oke, sejauh ini yang paling serem masih boneka ya. Masih boneka, bisa oke. Bergerak ya. Berikutnya ini ada penampakan pocong di belakang Upin Ipin. Tadi Miss Katy, sekarang pocong. Coba apa nih sekarang? Ada penampakan pocong yang jelas banget terekam pada film Upin dan Ipin. Jadi saat Upin yang mana nih episodenya? nggak sengaja di jalan ketemu Mail yang lagi bawa sepeda. Mereka pun langsung menyapa Mail guys. Saat kamera mengarah ke Upin Ipin terekam jelas banget ada penampakan di belakang mereka. Di belakangnya ya? Sebelum lanjut, kalian yang pilih jadi orang baik bantu like dan subscribe dulu ya. Coba kalian perhatikan guys, tepat di teras rumah ini ternyata ada sosok putih yang lagi berdiri. Oh iya ya? Sosok putih tuh? Ini ya? Iya. Ini pagar atau tembok? Kok tembok aneh kan ini tembok mah ya? Ih, tapi aku mikirnya itu mah bukan poci atuh. Itu mah jadi kayak menciptakan suasana di kampung Upin Ipin itu hidup gitu. Lebih hidup. Jadi maksudnya ketika Upin Ipin lagi jalan, di belakang terekam orang lagi aktivitas dari luar masuk ke rumahnya. Ya, itu mah kayak betul, itu mah kayak kerudungnya si Opa. Oh ini. Tapi kalau yang ini Pan, yang satu lagi nih, yang pocong juga nih masih. Masih pocong. Ya. Ada pocong anak tuh, pocong anak kecil katanya 2. Jadi saat selesai membantu atau dalang membuat tempoyak, tempoyak nih, ini episode yang mana ya? Ataupun menyuruhnya menangkap
menangkap sendiri. Aku pernah guys. nonton yang ini. Alhasil Iya. mereka pun dikejar oleh induk ayam. Yang dikejar induk ayam ya. Di akhirnya si Ipin berhasil menangkap ayamnya. Cuman ayamnya malah lepas lagi dan tangannya pun malah kena tai ayam. Oh, itu tuh di belakang, Van. Masuk dalam dan Tadi Upin lihat pun gak? ketawa, Bentar. guys. Tapi ternyata Tuh. tanpa mereka sadari, Dua. kalau di balik pohon ini ada dua pocong. Tuh. Kalau itu aku aneh beneran. Gitu kan, yang satu gini, yang satu gini. Tapi ada yang komen itu mah rumput. Masa rumput gede banget tinggi Itu mah ini rumput kaktus. tuh. Masa ya di tempat ini ada kaktus mah di tempat gersang. Jauhnya rumput kan segede gini. Ini mah hampir setinggi, bukan setinggi pohonnya. Di bawahnya pohon dikit lah. Iya, masih normal normalnya badan orang dewasa lah gitu. Kaktus aneh sih, masa ya di tempat kayak gitu kan? Ya. Dan ini katanya hantu kembar. Hantu kembar. Iya, ada ekor kembar. Terus ada yang komen juga, ada yang aneh, ada bayangan hitam. Mana? Ini mungkin di bawahnya. Ada pocong 2 ekor kembar, 2 ekor ya. Tapi ada yang komen juga itu mah cuman editan. Itu mah ayah dan ibunya kakak. Wah, yang memantau Upin Ipin karena kan kasihan banget ya, jadi sedih banget ya. Iya tuh. Tapi kalau misalnya secara logis, kalau misalnya dipikir, bisa aja itu pembuat animasi. Mungkin maksudnya itu tumbuhan tapi agak sedikit gagal. Bisa aja kan pembuat animasi emang kampung durian runtuh tuh serem kan. Oh iya benar kan kita nggak Karena tahu. ada hantu durian runtuh, ada banyak kejadian aneh juga Iya. kan. Ya mungkin nanti ada episode yang khusus astralnya. Heeh. Orang itu Susanti datang bawa boneka aja, gerak bonekanya, mungkin ada maksud tertentu kan ya. Mungkin tujuannya. mau dikaitkan dengan episode yang sebelumnya kita Betul. belum pernah nonton. Mungkin emang mau pembersihan aja ibunya Susanti itu, kalau misalkan ya itu spiritual ya. Iya. Aneh-aneh ya. Terus yang terakhir nih Pan, ada Upin Ipin berubah jadi kayak apa sih? Zombie. Cringe. Aneh lah, aneh banget gitu kelakuannya ya. Apakah Oke. karena sesuatu hal gitu kan? Nah. Kita coba lihat. Nah, episode ini nih. Tuh, dia jadi kacau ya, kayak matanya aneh gitu kan ya. Iya, bibirnya Tuh. juga. Dia ngambil sesuatu tuh, jadi kayak jahat gitu kan. Iya. Minum Bikin tuh, es. kayak tumpah-tumpah. Iya benar. Kan gak boleh ya. Iya, Kayak benar sih. dajal gitu, kelakuan dajal. Takutnya kan dicontoh ya. Iya. Tapi apakah emang benar sampai tumpah-tumpah ya? Tuh, makanya juga Nggak pakai refleksnya alat. jadi high gitu kan ya. Iya. Terus dia jadi mengeluarkan, Tuh. mungkin saking enaknya terekspresikan seperti itu Kak Recu. Tapi kan aneh banget kelakuannya, nggak Iya. sesuai yang kemarin-kemarin. Iya sih. Tuh, dia berubah jadi sesuatu mungkin ya. Sampai dia kakaknya nggak dipeduliin loh. Biasanya kan takut sama kakaknya. Iya, ada sesuatu mungkin. Kenapa dengan Upin-Ipin ini gitu kan? Kerasukan kah gitu kan? Iya. Ya jadi kayak si dua kepribadian. Yang paling menyeramkan yang mana menurut Fanny? Kalau misalnya dilihat-lihat yang paling menyeramkan masih bonekanya Maisy. Boneka ya, Mei, itu yang jelas banget dan apa maksudnya gitu kan ya? Betul. Digerakin. Kok bisa gitu yang bikin animasinya kepikiran untuk munculin bonekanya di ujung? Apa supaya kita teringat dan terngiang-ngiang terus episode ini atau Betul. gimana gitu ya? Oke, itu tadi beberapa video-video yang membuat kita bertanya-tanya ya. Tapi dari sekian banyak video yang kita bahas tadi, keanehan-keanehan, tapi tetap Upin Ipin itu seseru itu Kak. Seseru itu ya sampai sekarang ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah menciptakan serial Upin Ipin. Dan jangan lupa untuk selalu mencontoh dan mengambil sisi baiknya ya. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. Bye-bye.